Siang, nama saya Hendaris Adrianto. Saya dosen tetap di Politeknik Jakarta Internasional. Saya mengampu beberapa mata kuliah bidang room division, diantaranya front office, kemudian housekeeping, laundry, kemudian pariwisata yang ada kaitannya dengan industri hospitality. Ya. Topik hari ini yang akan saya sampaikan dalam materi pembelajaran adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisa KPI dari Departemen Room Division, ya. Dari analisa tersebut, ya, yang tentu saja ada hitungan-hitungannya, mahasiswa bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Apakah bisa menurunkan atau menaikkan harga sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Saya sampaikan di sini materi pembelajarannya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Kita ketemu lagi ya. Kemarin sudah UAS kan? Gimana hasilnya kira-kira mata kuliah room division? Susah nggak? Bisa jawab semua ya, UTS-nya, sorry bukan UAS, UTS deh. Ya UTS-nya bisa semua ya. Nah sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9. Nah di pertemuan 9 ini saya akan memberikan yang namanya KPI. Pernah dengar istilah KPI? Belum. Key Performance Indicator, atau apa ya, indikator mutu sebuah departemen. Kalau saya tanya ke kalian sebagai mahasiswa, indikator mutunya kira-kira mahasiswa apa? Nur, kira-kira kalau jadi mahasiswa indikator mutunya apa kira-kira? Saya indikatornya pertama percaya diri dengan keahlian kita masing-masing dan mendapatkan pendapat. Oke, Diana, indikator mutu sebagai seorang mahasiswa benar? Stevi? Punya jiwa kepemimpinan. Mau? Punya attitude yang bagus. Oke. Percaya diri. Percaya diri. Oke, semuanya benar. Ya, itu kalau indikator pribadi. Nah, kalau departemen, ya, room division kan departemennya ada 3 section ya. Kalau di hotel itu hotel room division, kemudian di room division itu ada yang masih ingat pelajaran semester lalu departemen apa aja? 1 front office, 2 departemen laundry, 1 lagi departemen housekeeping. Nah ini semuanya di bawah room division. Room division punya tugas. Tugasnya apa? Menghitung. Ya, bagaimana kinerja room division bisa maksimal. Nah harapan saya nanti setelah mahasiswa mengikuti sesi ini, mahasiswa bisa menganalisa. Ya, kan harus dianalisa dulu ya sebelum kita ngambil keputusan. Ya, kalau kita mau menikah kan harus kita analisa dulu ya pasangannya ya. Bibit ya, bener nggak? Baru kita putuskan. Nah kalau di room division kita harus bisa menganalisa dulu. Ya, setelah kita bisa analisa kita tahu ya mana yang paling pas. Ya, jadi keputusannya bisa sampai sini clear? Cara hotel berarti kita menggunakan 3 ukuran, 3 parameter. Okupansi, kalau bahasa Indonesianya apa? Tingkat hunian. Kemudian ADR, average daily rate. Kemudian RevPAR. RevPAR itu revenue per availability rate. Hitungan dimanapun kalau berbasis angka itu pasti valid. Kenapa? Kan nggak bisa bohong ya. 7 sama 5 gedean mana? 7 kan? Hasil lebih bagus berapa? 7 kan? Kalau nilainya Aan 9, nilainya Nurdaini 6, bagusan mana? Udah pasti itu. Karena absolut. Nah sekarang kita akan bahas mengenai apa itu okupansi. Bahasa kerennya ya,
Anak-anak hotel harus tahu ya, kalau ada yang namanya okupansi berarti tingkat hunian. Tingkat hunian itu rumusnya adalah kamar yang terjual dibagi kamar yang terisi dikali 100%. Umpamanya hotel kamu nih, Hotel Iis punya kamar 180 kamar. Hari ini kamar yang terjual 180 kamar ya, yang tersedia. Yang terjual adalah 100 kamar. Jadi 100 dibagi 180 kali 100%, berapa okupansinya? Boleh pakai handphone coba, gampang. Kamar yang terjual hari ini tanggal 28 adalah 100 kamar. Kamar yang tersedia 180. Berarti berapa persen okupansinya? Sederhana seperti ini. Berapa jadinya? 55,55%. 5? 55,56%. Betul ya? Kamar yang terjual 100, kamar yang tersedia 180. Yang lain, ada pendapat lain nggak? Sama? Jadi okupansinya berapa? 55,56%. Itu satu. Ada yang namanya average daily rate. Kalau di Indonesia kan harga rata-rata harian. Ya. Jadi begini, kalau ada kamar 180, ini kan tipenya banyak nih. Ada standar, ada deluxe, ada suite. Umpamanya. Yang laku 100 kamar. Ya, kan beda-beda nih. Umpamanya 100 kamar, setelah dijumlah ketemu angka, saya ambil contoh tadi yang sudah ada ya. Angkanya saya sederhanakan, saya rubah ya. Kamar yang tersedia 150. Kamar yang terjual 120. Berapa persen okupansinya? Kalau tadi kan ketahuan nih. Sekarang ini berapa persen? Coba. 120 dibagi 150 kali 100%. Berapa, Dok? 80%. Jadi okupansinya kalau ini adalah 80%. Ketemu ya? Nah, dari 120 kamar yang terjual kan ada tipe banyak nih. Ya, ada standar, kemudian ada deluxe, kemudian ada suite. Ini kan masing-masing ada harganya ya. Ya kan? Umpamanya setelah di total ketemu angka pendapatan kamar adalah 102 juta. Setelah dijual ya di total ketemu harga rata-rata 102 juta. Ini adalah harga rata-rata. Nah, untuk mencari yang namanya RevPAR 150. Ketemu berapa coba? Jadi indikator di front office ya di room division itu pertama adalah okupansi, kedua harga rata-rata kamar, ketiga adalah RevPAR. Kenapa di sini warnanya kuning? Inilah parameter yang baik. Ya. Apakah ada parameter lain selain ini? Ada nggak kira-kira? Kamarnya sudah dibuat maksimal nih, ya. Okupansinya hanya sekitar 80%. Ya. Sekarang ada kasus nih, ya. Harga kamar rata-ratanya bisa lebih murah nggak? Umpamanya setelah di total harganya nggak 102 juta, berapa kira-kira? Coba di exercise saja, boleh Diana, boleh Nur. Turunkan harganya menjadi 90 juta.
90 juta dibagi kamar yang tersedia berapa? 150. Berapa hasilnya? 600.000. 600. Bagusan mana 600? Revpar itu adalah menghitung kamar-kamar yang tersedia itu ada harganya semua. Kalau kamar kosong di hotel itu bukan berarti nggak ada harganya, ada harganya. Ini disebut gold standar dalam menentukan kinerja. Di front office setiap hari RDM, Room Division Manager, Front Office Manager harus baca ini setiap hari. Pada saat morning briefing, GM itu selalu ditanya, okupansi berapa? Average room rate berapa? Revpar berapa? Apakah angka ini stabil terus-terusan setiap hari? Enggak, naik turun. Kenapa? Kenapa kira? Karena kamar yang terisi beda-beda. Hari ini yang laku mungkin hanya 120. Besok bisa saja 110. Besok 150. Besok juga bisa 100%. Nah, itu yang menyebabkan angkanya berbeda. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Itu kan di harga yang 102 juta. Itu kan kalau dibagi 150 kamar kan ada harganya tuh 680. Nah, jadi saya bertanya 160 juta itu 180.000 itu dia tipe kamarnya sama atau beda-beda, itu kan ada standar deluxe sama suite itu Pak. Maksudnya ini. Jadi dari 120 kamar yang laku itu kan nggak mungkin semuanya standar laku semua kan. Setiap hari kadang-kadang dari 100 umpamanya nih 120 kamar ya, kita anggap 120 room. Kita exercise dulu ya. Standar umpamanya laku 100 kamar ya. Kemudian apalagi tadi deluxe. Deluxe laku 10. Kemudian suite laku 10. Total berapa? 120 kamar. Masing-masing ini kan ada harganya nih. Umpamanya 100 kamar, harga kamar rata-ratanya berapa? Umpamanya 500.000. Ini contoh ya, kita exercise ya. Umpamanya ya. Kemudian deluxe 10, harganya 600.000. Suite 10, harganya 10 juta umpamanya. Coba tolong dijumlah ya, dijumlah dengan angka-angka ini. Ini angka exercise ya, bukan angka sebenarnya. Jadi biar mahasiswa mendapat gambaran dari mana sih yang namanya room revenue. Revenue didapat dari mana? Dari penjumlahan ini. Ya kan? Berapa ketemunya? 111 juta. 111 juta. Ya. Umpamanya nih, 111 juta dibagi kamar yang tersedia berapa? 150. Coba kita mau nyari revparnya umpamanya. 740. Ribu. Kenapa lebih bagus? Karena ada suite di sini. Ya, front desk ya harus bisa melakukan penjualan yang mahal. Makanya pada saat tamu check-in, walk-in selalu disarankan ada kamar apa? Kita lihat tamunya. Wah, ini tamunya kayaknya punya duit banyak nih. Ya. Bawa keluarga. Kita bisa saja menawarkan kamar yang deluxe. Tapi karena dia bawa keluarga, ada anak 2, Pak, kalau saya tawarkan kamar yang lebih bagus bagaimana, Pak? Harganya 2 juta, dapat kamar yang ada connecting, ya, dapat breakfast untuk 4 orang, anak-anak di bawah 10 tahun gratis. Kira-kira mau diambil nggak? Mau kan? Apa saya ini? Bisa tempat tidur, ya 2, ukuran untuk 2 orang, sama 1 kamar mandi. Bisa, tapi kan pelan-pelan ya, sempit ya. Kita tawarkannya suite. Ini berlaku untuk semua departemen yang berhadapan langsung dengan kamu. Itulah gunanya upselling. Untuk apa? Meningkatkan revpar. Ini bisa berubah, ya. Saya ambil contoh begini. Kalau ada grup banyak, ya, revparnya kira-kira naik atau turun? Yakin?
bisa naik, bisa turun. Kenapa? Kalau ada harga grup, biasanya harga kamarnya akan turun. Panitia pasti minta karena dia belinya banyak. Di mana-mana kalau orang beli banyak, minta dong harga yang berbeda. Iya. Betul ya Bang Lutfi ya? Saya mau pesan 100 kamar. Umpamanya. Kalau saya pesan 1 kamar, harganya 1 juta Pak, 1 kamar. Tapi karena saya pesan 100 kamar, masuk nggak dikasih sama salesnya 800.000? Boleh nggak? Ya boleh, orang kamar ada 100. Ujung-ujungnya berapa? Gede. Tapi begitu dibagi, reparnya jadi jeblok. Makanya biasanya kalau hotel penuh, ya itu yang namanya RevPAR itu kependekan dari revenue per availability room. Jangan dikira kalau di hotel kamar yang kosong itu nggak ada nilainya, ada angkanya. Dari mana? Dari sini. Mahasiswa harus bisa menentukan ini. Kita analisa dulu. Ya. Kalau seandainya sudah tinggi RevPAR-nya, apa yang harus dilakukan? Kalau kalian mau lebaran, ya, terus kalian punya usaha jualan telur, daging, ya. Apa minatnya nggak ada? Mau diturunin harganya? Semua orang lagi butuh daging, ya, lagi butuh telur untuk bikin apa? Kue, ya kan? Harganya di mana-mana pedagang kalau pas permintaannya banyak, sederhananya di ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi hari di room division? Berarti parameternya ada 3. 1 tingkat hunian. Makin tinggi presentasinya berarti makin bagus, banyak. Oke, ya. Okupansi dikunci dengan presentase. Average daily rate angka, revenue angka. Jadi nanti mahasiswa begitu kalian di industri kan semuanya mau jadi manajer nih, oke? Bisa melihat, wah, saya harus mempertahankan harga saya nih, supaya saya bisa menaikkan revenue. Itu kalau di front office. Di F&B, ya. Apa kira-kira kalau ada tamu datang untuk memakan? Saya mau pesan, oh Pak, kita ada nasi goreng. Seperti itu. Tidak. Apaan? Kita selalu menawarkan yang terkenal di Karena harganya agak tinggi, ya. Kalau kalian beli makan di restoran pakai menu nasi goreng saja, itu berarti menu yang putus. Harus setasi ya. Kalau praktik pasar, jangan kamu beli nasi goreng aja ya. Jangan kok. Ya tuh satu stick harganya 300.000 kali 2 ya 600.000 plus tax 21%. Lumayan kan? Betul ya? Betul. Itu makanya ini bagi cowok-cowok ya. Kalau nanti kerja yang serius ya di hotel, kamu jangan mau jadi karyawan saja, kamu harus punya target menjadi apa? Manajer. Supaya apa? Kalau jadi manajer kan income-nya bagus. Tapi untuk menjadi ke sini, kamu harus tahu sederhananya seperti ini. Ini adalah indikator keberhasilan seorang room division. Angka nggak bisa bohong. 1 lebih sedikit dari 2. Emas 100 gram lebih banyak dari Mas Aan. Mas Aan berarti nggak sampai 100 kilogram ya. Diana, Aan, Tevi, Iis, lalu clear ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sesi hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan pertemuannya membahas yang namanya yield management. Manajemen pendapatan. Karena untuk sampai ke sini kalian harus paham dulu ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas yang namanya. Ya.
Intinya kalau kalian sukses di angka, pinter mengelola angka di front desk ya, atau room division, insya Allah kalian akan menjadi seorang jadi GM. Mau harus ngomong dulu supaya apa? Didengar sama yang di atas, ya kan? Begitu didengar, nanti diberi jalan. Kasih jalan pasti ada. Tapi kamu sudah niatkan. Insya Allah saya akan sukses. Ya saya akan seperti GM hotel bintang 5 di Jakarta. Tapi intinya adalah kalian harus menguasai ini. Sederhana kok, nggak sulit. Jadi apa? Pertama indikatornya room division, kedua average daily rate, ketiga REVPA. Yang paling bagus adalah REVPA. Kenapa? Karena dikasih warna apa ini? Gold. Gold 1 kilo. Sudah nggak usah kuliah ya. Di rumah saja ya. Oke, demikian kurang lebihnya ya. Sukses untuk kalian. Selamat siang semua. Siap.